Nama saya Samsul Aris. Saya bekerja sebagai pengelola kawasan konservasi hutan mangrove Kota Tarakan. Awalnya saya ikut-ikutan, tapi lama-kelamaan kok makin senang, makin tenang rasanya di hutan gitu. Jadi rasanya sudah nyatu lah sama alam di sini, makanya bawaannya senang aja kalau kita masuk di sini. Karena saya orang lahir di sini, asli di sini. Dulunya sih ada bekantan di hutan mangrove ini. Cuman karena sudah ada pemukiman, sudah ramai pemukiman daerah sini, jadi bekantannya sudah pada pergi. Jadi waktu kita mulai konservasi itu nggak ada bekantan sama sekali di sini. Jadi kita datangkan 6 ekor dari Berau. Itu 2 ekor betina, 4 ekor jantan. Sekarang sudah berkembang biak, populasinya 34 ekor. Kurang lebih 34 ekor. Jadi setiap tahun kita hitung populasi, dan sepertinya ada penambahan populasi lagi nanti. Cuman kita belum data, mungkin akhir tahun ini akan terdata lagi. Bisa dibilang hampir kurang lebih 12-13 tahun lah di sini. Jadi paling enggak saya sudah mengerti aktivitas mereka, jam sekian mereka di sini, jam sekian mereka di sini, saya sudah ngerti. Dan alhamdulillah untuk sekarang kan 34 ekor itu terbagi jadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ada pemimpinnya. Itu yang bisa kita kenali paling pemimpinnya aja. Jadi yang pertama kelompoknya Michael sama kelompoknya Bruno. Ya, itu setiap pagi kita sediakan. Ya, harusnya jam 8 itu sudah ada pisang yang di tempat makannya. Jadi mereka udah nunggu di atas pohon, nanti begitu kita tinggal mereka akan turun makan. Setelah itu mereka naik, nanti istirahat, biasanya main-main sampai jam 11, antara jam 12 itu mereka bisa tidur siang. Jadi setelah tidur mereka itu bisa sampai 2 jam lebih. Setelah itu baru aktivitas lagi, main. Kalau ada masih sisa makan di tempat makan, mereka turun makan. Setelah itu jam 2 atau jam 3 mereka udah bergerak ke arah belakang tempat tidur mereka. Mereka ke belakang makan daun lagi. Setelah itu jam 6 atau setengah 7 sore mereka udah tidur. Jadi bekantan itu siang aja beraktivitas, malam mereka tidur diam di tempat tidur. Kita kan melihara konservasinya di sini kan juga semuanya alami. Jadi kita biarkan aja dia seperti di alamnya, nggak ada proses harus disuntik vitamin, harus dikasih makan vitamin apa segala macam, itu nggak ada. Jadi kita biarkan alami. Kalau di hutan mangrove itu kan yang kita tahu tuh ada banyak satwa yang bisa hidup di dalamnya. Ya, selain bekantan, kalau di Kalimantan juga ada makaka, kera ekor panjang, burung-burung juga banyak macam jenis burung di sini. Kalau nggak salah di sini ada yang sudah pernah diteliti, itu ada 23 jenis burung yang hidup di hutan mangrove ini, di konservasi ini. Kendala kita di sini itu, kita ini kan jadikan konservasi ini sekaligus wisata di hutan mangrove Tarakan ini kan. Jadi pengunjung juga banyak yang masuk di sini. Itu biasanya kepedulian pengunjung aja yang masih kurang untuk di sini tentang buang sampah pada tempatnya. Jadi masih ada pengunjung yang buang-buang sampah di sembarang tempat. Sampah itu kan otomatis bisa membunuh anakan mangrove di sini. Selain itu, kita ini mangrove ini kan dikelilingi pemukiman. Jadi kadang-kadang orang-orang di pemukiman itu masih ada juga yang sifatnya mereka nakal, akhirnya merusak fasilitas yang ada di sini seperti itu. Jadi kalau untuk anggaran dari pengelolaan mangrove ini sendiri itu dari APBD kota, APBD untuk anggarannya. Nah itu setahunnya kalau saya nggak salah kurang lebih 500-an juta lah.
Itu untuk operasional termasuk gaji-gaji karyawan di sini. Jadi di sini ada 19 orang petugas, 4 orang petugas keamanan, sisanya itu petugas kebersihan sama petugas loketnya. Jadi untuk perbaikan, untuk pakan, untuk itu sudah termasuk di situ semua. Pastinya sih kita semua di sini petugas sini ya sebenarnya di dalam kontrak itu tidak ada perjanjian untuk bisa jadi pegawai. Cuma harapan kita semua pastinya mau untuk jadi pegawai ke depannya.